Oke, kita lanjutin kelas kita ya, kelas Izmir ya. Iya, Kemarin tuh sudah ada catatannya ya, atau ada. soal-soal mana yang udah dibahas ya, nomor 31, 32. Nah, kamu udah ada soalnya kan? Ada, Oke, sudah. boleh sambil pilih soalnya deh ya. Kamu mau bahas soal nomor berapa aja? Soal ke-46. 46. Oke, siap meluncur. Oke, 46 ya. Iya, Siap. Oke, kemarin kan kayak udah kasih waktu 5 menit kan, iya. untuk ngerjain soalnya. Sekarang sudah mulai kayak udah kurangin dia, karena kayak udah kira tuh kita 12 pertemuan, ternyata cuma 10 info dari Abi bilang. Iya. Jadi kayak udah majuin setengah menit ya, kayak udah potong 30 detik maksudnya. Iya. Oke, dipersilakan dia. Boleh kamu kerjakan dulu 4,5 menit, ya betul ya, berarti 4,5 menit. Iya, Kak. Oke, silakan dia. Empat. Hulunya itu, there is a relationship between the numbers given. Ada hubungannya tuh angka-angkanya dari jaring-jaring yang dikasih tahu tuh. Ya, silakan. Kak, dia mau jawab. Boleh, boleh. Udah selesai. Mantap, Masya Allah. Oke, silakan dia. 4635, Kak. 4635. Oke, kita cek bareng-bareng ya untuk memastikan. Nah, ini kenapa dia bisa mengerjakan? Satu, karena dia mengerti. Dua, dia paham. Dan yang ketiga, kayak udah nggak berhenti berhenti untuk mengingatkan bahwa ya udah ini kan lagi latihan, berani coba aja, ya. Iya, Kak. Oke, ya ini hubungannya apa sih Kak Yuda? Nih, kamu bisa lihat nih dari bintang-bintang yang ada ya pada soal ini ya. Sebentar, Kak Yuda lagi writing pad-nya Kak Yuda. Kenapa ini? Kok error? Bentar ya. Oh, baru baru nyambung. Bentar ya dia ya. Kak Yuda lagi error nih writing pad-nya tuh. Iya, nggak Tunggu ya. apa-apa. Tunggu. Bentar ya dia. Kak Yuda izin mau coba ganti port-nya ya. Iya, Kak. Oke, Kak Yuda kembali ya dia.
Oke, alhamdulillah bisa ya. Nah, di sini tuh ada keterangan ya, contohnya 8. 8 itu halo, tes tes. Oh, kayaknya error lagi ya. Tes tes tes, halo? Dia bisa mendengar suara Kak Yuda? Bisa. Oke, ya. Tadi, 8 itu ya, dari 3 tambah 5 nih dia. Ya, kamu bisa lihat ya, ini kan garisnya ya. Berarti selain tambah, dia juga kali. Contohnya nih dia, eee, mana yang udah ya? No, contohnya 3 dan 7 nih dia. 3 dan 7 ini artinya 3 tambah 7 hasilnya 10. 10. Dan yang satunya lagi 3 dikali 7, ya kan? Iya. Jadi 2 garis ini menandakan hubungan adalah penjumlahan. Duh, maaf banget ini, kayak terganggu terus nih, apa, sinyal webcam-nya. Beda, nggak apa-apa ya? Iya. Oke, dia dapat 35 dari nilai A-nya berapa? Nilai A-nya 6 ya? nilai A-nya 6, Betul. nilai B-nya B-nya 14, 14, betul. Nilai C-nya nilai C-nya 15. 15 dari 3 kali 5 ya? Betul. Kita jumlahin deh, 6 tambah 14 tambah 15, itu hasilnya benar 35 deh ya. Nice. Oke, lanjut. Dia mau pilih nomor berapa lagi? Nomor 38. 38. Tapi dia by the way mau ambil ke mana kuliahnya? Maksudnya jurusannya atau kampusnya sudah tahu? Eh, dia Oke, boleh nomor 38? Silakan. ya, Ini dia pattern ya. Kamu lihat baik-baik urutan gambarnya ya, karena gambar tanya which shape should be placed for the gap given in the table below. Silakan dia kalau mau langsung aja kerjain dulu, nanti kalau ada yang bingung dia boleh. belum tahu caranya, Kak. Mhm. Iya. Oke. Tapi kalau dia mau coba jawab, boleh? Apa jawabannya? Eh, E. Jawabannya E. Oke. Iya. Nah, kita bahas ya, langsung ya. Nah, kamu bisa lihat dari pola gambarnya dia, ada bulan sabit, oval, segitiga, jam pasir ya, dibilang jam pasir, terus Iya. bulan ya. Lihat deh, yang paling kiri sama yang paling kanan itu pola tuh, dia kayak ngulang lagi, betul? Iya. Lalu yang bawah juga, tanda panah yang paling ujungnya tanda panah. Setuju? Iya. Tak, lihat deh, lalu yang kamu perhatikan adalah polanya bergeser. Yang pertama tadinya bulan, ya kan? Iya. Terus kedua yang tanda panah. Maka yang ketiga, segitiga. Setuju nggak tuh? Lihat awal. Segitiga. Betul. Habis itu dia geser ke kanan dong artinya. Hmm. Segitiga, jam pasir, bulan. Berarti udah pasti tuh sehabis bulan adalah Oval. oval. Betul. Ovalnya sudah paham ya? Nah, Iya. pertanyaannya ada Kak Yuda, siapa yang ada harus berikutnya? Sehabis oval siapa? Sehabis oval Tiga ya? Oh, bulan. habis oval segitiga kan? Iya, habis Heeh. oval segitiga. Lalu pertanyaan tuh sehabis siapa nih? Sehabis ini dong, iya kan? Iya. Sehabis segi 4, lima, segi segi 4, 5. segi 5, masa balik lagi?
ke segi 4? Mungkin nggak? Enggak. Selanjutnya dong. Iya nggak? Setuju? Maka Eh, jawaban yang paling tepat adalah dia tidak mungkin balik lagi kan, di sini segi 4 lagi kan? Nggak mungkin kan? iya. Iya, itu jawabannya. Hmm, B. Hmm? Yakin? Double check? Hampir hampir benar, udah bener tuh. Tapi yang berikutnya, karena kan dibalik nih ke habis ini kan, habis segi 4 atau jajar belah ketupat, dia balik ke sini kan udah bener nih ini, ya kan? Iya, Pasti ini nih tanda panah kan? Habis tanda panah siapa dia? Habis tanda habis panah, tada! Rainbow, betul nggak? hmm, Atau pelangi? D. Yes, tuh. Oh, D. Gimana Dea? Ini benar-benar kita harus memperhatikan urutannya serta pola pengulangannya. Iya, Oke, dia paham? iya. Oke, nice. Kita lanjut. Eh, Oke, dia mau bahas soal nomor berapa? 66. 49 udah ya kemarin ya? 66 sudah. Oh, belum, belum, belum. Sebentar. Tadi cek. 66. 66 belum kok. Iya. Oke, silakan. Dia boleh kerjakan. Sudah kayak udah record ya, Alhamdulillah. Takutnya kayak belum di record. Hmm. Oke, masih ada 3 menit. Dia jawab D. Oke, dia jawab deh. Kita bahas lagi langsung ya, dia. Ini kan ada cuma sendiri nih. Enak banget nih, berasa privat ya Iya, dia ya. iya. Nah, kalau kamu lihat perhatikan baik-baik dari gambar yang pertama, itu ada segitiga dengan lingkaran hitam dan gambar keduanya ada kotak dan segitiga. Apa yang sama di antara mereka? Segitiga kan? Jadi say goodbye atau selamat tinggal kepada segitiga. Segitiganya hilang. Maka yang jadinya gambar berikutnya pasti jadi kotak dan lingkaran hitam. Setuju? Pasti polanya sama, lihat deh. Di, gambar yang kedua, lingkaran dengan 2 lingkaran dan segitiga, pasti lingkarannya satunya hilang, iya kan? Tuh, maka jadi segitiga dan lingkaran. Maka jawabannya dia, yang sama kita hilangkan kan, ya. Iya, Jadi jawabannya sih. yang sama kita hilangkan, jangan lupa, jangan ragu-ragu. Maka jawabannya Jawabannya C. yes. Ya, Oh. tadi dia jawab D ya kalau nggak salah ya? Iya, dia jawab. Iya, tuh. Nggak apa-apa, nice try.
ya. Jadi Iya. belajar kan bahwa kadang kita tuh udah coba yakin bener. Nah ini kayak kamu belajar atau teman-teman di Fatigasi belajar, itu kayak udah tujuannya adalah menghabiskan semua keraguan-raguan kalian. Ya kalau masih ragu-ragu, masih bingung, tanya sama Kak Yuda. Oke, ketika sesi pembelajaran maupun boleh japri misalkan kalau sama teman-teman yang lain kamu malu ya. Nice try Dea, good job. Nih kamu yang cepet banget nih, apa, mencoba memberanikan diri udah keren banget tuh. Pokoknya habiskan rasa salahnya di ketika sesi belajar. Kalau di ujian nanti udah tahu kan tips dan triknya kan, bahwa kalau emang nggak tahu banget lebih baik ditinggalin dulu kan. Kita coba kerjain yang soalnya sudah pasti benar-benar yakin dia benar mengerjakannya ya. Iya, Kak. Oke, nice. Lanjut ya. Lima Nomor enam 5. Jawabannya D. Ini dia dari SMA atau pesantren atau Pesantren, Kak. oh, Masya Allah. Di sini, ya mana Jabodetabek atau di luar? Di luar. Oke, silakan dia. Boleh coba dikerjakan dulu. Ini ada hubungan ini sama matematika, ada perkali, ada hubungan sama PEMDAS. Gimana? Dia sudah coba-coba, sudah spill-spill kerjainnya. Boleh boleh di-share idenya ya. Dia jawab 160. 160. Oke. Gimana gimana? Boleh? Atau ya kadang mau lihat POV-nya dia, misalnya boleh? Hmm. Sebetulnya kita bisa saling sharing gitu kan nanti kamu bisa dapat POV-nya Kaida, Kaida juga bisa dapat POV kamu. Jadi nanti kamu bisa mix up gitu together caranya. Oke, gimana gimana? Let's do. Ya. Di ini Kak dikali terus Hmm. ditambah. Oke, nice. Bener, bener banget. Contoh 6 kali 9 tambah 6 itu 60, betul. Ya kan? Iya. Ya, sama ya. Kayak 10 kali 7, 70 tambah 10, 80. Oke, nice. Berarti kalau untuk dapetin A, berapa nilai A? Itu 5 dikali 8 ditambah 5 ya kan? Hasilnya 45 betul? Iya, 45. Kalau B, 4 dikali 7 ditambah 4 4 dikali 7 tambah 4 32. ya 32 betul. Kalau yang C, Terus 7 dikali 4 ditambah 7 7 35. dikali 4 ditambah 7. Oh, nice try. 35. Dan D, 5 kali 8 ditambah 8 ya 48. 8 dikali 5 ditambah Tambah 8 ya, sama 8. dengan 48. Kita Ya, jumlahin deh semuanya ya. Benar, hasilnya 160 deh ya. 160. Wow, keren, Masya Allah. Oke, nice. Lanjut deh. Soal 34. Masih paham, Kak Yuda. Oke, dia boleh udah coba kerjain atau baru baru ini Baru lihat pas les? soalnya Kak. Dia Oh, baru belum les soal. tahu. Oke. Ya. Siap, boleh dia boleh coba kerjain dulu. Silakan.
Nah, itu ada petunjuknya di soal. The numbers in the shape below are sequence. Sequence itu seperti baris dan deret. According to a rule. Dia punya rules-nya, dia punya pattern-nya. Tuh, dikasih tahu sama clue dari soalnya. Ya, dia boleh coba dulu ya. 4 menit dari sekarang. 4,5 menit, sorry. 4,5 menit dari sekarang. Gimana dia? Apakah sudah dapat pattern-nya atau polanya? Atau ada yang mau ditanyain boleh? Nomor 7 A. 7? Oke, kita lihat ya polanya ya. Dia dapat, jadi polanya itu, sini kayak dibilang ya, ada pola ya, bukan kayak dibilang ya. Yang bilang polanya itu soalnya ya. Jadi kalau kamu lihat, angka yang di tengah ini adalah hasil pengurangan dari dua angka ini. 32 tambah 17 itu 49 ya. Ya kan? Ya, Lalu 13 tambah 8 itu 21. Setuju? Jadi kita ya, buktikan nih, kita tinggal kita kurang ya, hasilnya 28, betul? Dan ya, nanti pola itu kalau misalkan dia ragu ya, di ujian nanti ragu, itu kamu coba sekali lagi deh. Kalau udah 2 kali polanya udah bener, berarti udah dia nggak usah lama-lama, langsung aja cari jawabannya. Paham? ya, Oke, kita jumain ya untuk buktikan jawaban dia benar atau belum tepat. 24 tambah 21 itu hasilnya 45. Betul ya? ya, Lalu
45-nya dia, kita kurang 23. 45-nya dia kurangin 23. Jadi berapa tuh? 45 dikurang 23, 22. 22, betul. Nah, dia kurangi lagi dengan 12. Kok Kaido sama yang tadi beda pola? Sebenarnya sama nih, nanti ada jelasin. 20 dikurang 12 hasilnya 10. 10. 10. Betul. Kok Kaido polanya beda? Sebenarnya sama deh ya. Jadi intinya ya setelah kita jumlahkan, kita kurangin aja sama angka-angka yang ada di sini, di sini, di sini untuk mencari ini kan? Setuju nggak? Apa dia masih bingung? Boleh, boleh. Kalau misalkan masih bingung, Kaido jelasin lagi. Apakah dia sudah paham atau masih bingung? Gimana dia? Halo, halo? Sudah. Sudah paham? Eh, Oke, kita lanjut. Dia mau pilih nomor berapa? Soal nomor berapa? Silakan. 24. 20. Ah, berapa? 24. Oh, 24 belum kita masuk karena itu udah masuknya ke Matdas. Oh Jadi iya. kita jadi Matdas dulu, TPA dulu dari nomor 31 sampai 80 ya. Matdasnya kita kerjakan setelah selesai dulu TPA-nya ya. Terima kasih tapi pertanyaannya ya. Ya. Oke, boleh. 31, Kak. 31. Oh, Oh, oke. sudah. Oh, ini udah Iya. di pertemuan pertama kemarin dia ikut nggak? Telat, Kak. Oh, telat. Oh, ya udah, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, bonus bonus. Oke, dia boleh kerjain dulu. Oke, dia boleh coba kerjain dulu ya. Nanti apa boleh? Boleh kok, boleh, boleh banget. Jadi kalau misalkan dia telat bilang ya, nanti kan Kaido nggak tahu, biar bisa Kaido jelasin lagi ya. Kan kebetulan baru dia nih yang join. Nih, manfaatin kesempatannya dia ya. Mhm. Oke, silakan. 4 menit, 4,5 menit dimulai dari sekarang. Dia jawab A. Hmm? Dia jawab Oke, oke. Kenapa A dia? A. Dewa, dia, sorry, dia punya POV apa nih? Punya sudut pandang kenapa jawabannya bisa jadi A? Satu arah, Kak, ke sana. Oh, satu arah. Boleh. Terima kasih ya jawabannya. Nah, sebelum Kaido lanjutkan, nah, Kaido eh, di pertanyaan pertama udah bilang belum? Kita membahas tentang rotasi. Kalau udah ada gambar itu fokusnya rotasi,
searah jarum jam berarti dia bergerak ke kanan, lalu rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam berarti dia bergeraknya ke kiri. Lalu kita fokusnya ke titik, titik lalu kemudian bangun datar, bangun ruang dan refleksi itu atau pencerminan ya. Nah, di sini dia sudah benar tuh sebenarnya POV-nya. Ya, kalau misalkan kamu lihat gambar kayak ada contoh ambil sampel gambar yang pertama ya deh ya. Segitiganya di sebelah kiri kan, kiri atas ya. Iya. Lalu dia ke sebelah kanan, artinya dia berotasi, setuju nggak? Hmm. Dia rotasinya ke arah mana? Ke arah yang searah dengan jarum jam, betul nggak? Searah jarum jam itu artinya dia bergeraknya ke kanan. Kamu bayangkan jarum jam, ya, setuju? Arah jarum jam itu selalu bergerak ke kanan, ya kan? Iya. Nah, lalu bagian luarnya dia rotasinya bukan ke kanan, tapi dia rotasinya ke kiri, Kiri. berlawanan dengan arah jarum Jam. jam. Setuju? Iya. Oke, jadi jawaban tadi jawaban kamu A ya? A. Belum tepat ya? Setuju? Iya. Oke, jawaban yang tepat apa Kak Yuda? Yang D, yang delta. Nah, di sini itu adalah hubungannya sama mirroring atau pencerminan dia. Lihat, mirroring atau pencerminan itu refleksi, mirroring, cerminan itu sama ya. Jadi kalau pencerminan itu posisinya harus sesuai. Lihat deh, segitiga dia di pojok kiri, ya nggak? Maka mirrornya itu kan pasti berlawanan. Setuju nggak? Di bagian kanan bawah. Iya. Iya. Hmm? Setuju? Iya. Sebagaimana yang segitiga ini, yang dia ada di pojok kanan atas, maka otomatis dia akan mirrornya ke kiri Di kiri bawah. bawah. Betul. Paham? Iya. Nah, kita lihat gambar terakhir yang jadi pertanyaan soalnya. Segitiganya ada di sebelah kiri, maka dia akan bergeser ke sebelah kanan. Kanan. Betul? Dan kotak atau persegi panjang dia akan rotasi ke sebelah kiri. Benar nggak? Iya. Oke. Dan tadi kayak dia bilang itu adalah pencerminan ya atau mirroring atau refleksi. Lihat deh, segitiga yang di sini yang di dalam, yang jadi pembedanya. Kan mirror kan, pencerminan kan, maka posisinya harus menempel dong pada garis ini. Setuju nggak? Iya. Tepat nggak menurut dia? Jawabannya yang delta. Setuju? Iya. Oke, nice try, nggak apa-apa, nice. Nah, jadi kamu nggak ketinggalan ya, sudah sama ya untuk nomor 31 ya. Oke, dia boleh pilih lagi soal berikutnya. Nomor 32 kemarin udah? Udah, kamu ikut udah mulai ikut sebelum udah telat atau enggak? 32. Mhm. Sudah paham belum? 32. Oh, sudah, Kak. Sudah masuk. Oh, oke. Udah masuk ya. Oke, lanjut. Dia mau pilih soal nomor berapa nih? 33? Oh, dia boleh pilih soal yang lain. Silakan. 33. Ya. Ya, oke. Ya. Nah, ini nggak apa-apa, langsung kita bahas aja ya. Bukan supaya lebih cepat, tapi karena kebetulan kamu sudah lihat jawabannya juga ya. Oke. Nah, di asumsi kita, cara berpikir kita harus sama nih dia. Kenapa? Karena nggak masuk akal, misalkan ada segi 5 segitiga ditambah segi 6 hasilnya 40 ya kan. Kalau persegi tambah segi 5 tambah segitiga hasil 24. Tiba-tiba ada segi 8 ditambah segi 6 ditambah persegi, kok tiba-tiba jadi 105? Make sense nggak? Masuk akal nggak? Ya. Nggak masuk akal kan? Ya langsung aja kita kita hiraukan dia, kita coret aja, ya. Lalu bedanya gambar yang pertama sama gambar yang kedua apa? Segi 6, segi 8, setuju nggak? Iya. Ya Di kan? Dan pertanyaannya itu adalah, berapakah nilai dari segi 3 tambah segi 5 sama segi 8? Ingat ya, soal itu sebenarnya sudah memberikan clue. Ya sudah memberikan clue. Di sini kitanya harus peka dari clue-nya. Nah, dia jumlahkan 40 ditambah 24 berapa? 4. 64. Lalu kayak udah dikurang 8 dari mana? Karena beda gambar pertama sama gambar kedua itu dari segi 8-nya. Setuju?
Iya. Berarti yang beda kan segi 8 kan? Ya udah kita ya tinggal hitung, tinggal dikurang aja deh ya, 64 dikurang 8. Jadi jawabannya adalah 56. Bisa dipahami? Iya. Alhamdulillah. Oke, dia boleh ya. Next soal berikutnya. Wah, nih udah urut nih ngerjainnya enak banget nih. Nah, dia bebas boleh pilih soal yang lain. 47, Kak. 47. 47. Oke. Belum dibahas kebetulan ya sama teman-teman yang lain juga. Nah, oke silakan ya. Mau dicoba dulu? Oke, 4,5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Kalau dia bingung atau sudah selesai atau mau ditanya boleh bilang ya. Gimana? Udah coba? Atau masih lagi coba? Belum ngerti, Kak. Belum mengerti. Oke, nice. Nggak apa-apa. Kita bahas bareng-bareng. Nah, ini seberapa kita ya untuk yakin sama polanya. Balik lagi, ini berbicara pola dia. Kayak dia nggak bosan-bosan tuh, kayak dia bilangnya pola, 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 pola. Apa sih pola-pola gitu ya? Oke, pola-pola di sini berhubungan sama penjumlahan dan perkalian dia. Nah, kamu lihat ya bagian luar ya. Bagian luar itu ada angka 4 dan 9. Setuju? Iya. Oke. Di sini
Yang bagian luar tuh dia kali. Contoh, 4 dikali 9. Nah, hasilnya berapa? 36 ya. Betul? Iya. Kemudian dia jumlahin yang di dalam tuh. 3 tambah 6 tambah 5 tambah 7. Hasilnya berapa dia? Ya, boleh. Silahkan dia hitung. Gimana? Dia sudah hitung? 3 tambah 6 tambah 5 tambah 7. 21. Iya, betul. Habis itu, kamu kurangin deh 36 dikurang 21. Hasilnya berapa? 15. 15. Nah, kita buktiin lagi. Bener nggak sih pola yang Kayuda? Yang luar dikali, 5 dikali 8? Berapa dia? 40. Yes. Lalu kamu jumlahkan 8 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Berapa hasilnya? 14. 14. Betul. Lagi-lagi dan lagi. Betul. Tinggal dikurangin deh kalau pola yang tadi. Setuju nggak? Iya. Habis dikali, ditambah yang di dalam. Lalu kamu kurang 40 dikurang 14. Betul, 26. Iya. Yes. Nah, kalau Kak Ido kan tadi bilang kan, kalau udah ketemu dua pola yang sama, kamu yang ketiga perlu buktiin nggak? Enggak. Nggak perlu. Karena nanti menghabiskan waktu. Tapi karena ini belajar, boleh. Ya, tapi kita temuin jawabannya aja langsung ya. Nanti dia bisa apa coba sendiri. Boleh. Kita kali dia bisa temukan jawabannya sekarang. Coba ya. Semangat dia. Eh, 42. Yes, betul bang. Kenapa? Karena 8 dikali 7 hasilnya 56 ya. 56. Lalu 1 tambah 6 tambah 3 tambah 4 hasilnya 14. Dia kurangin ya. Hasilnya Iya. 42. Nice try, nice, nice. Oh, ya. Jadi nggak apa-apa ya, dia jangan takut salah, jangan takut mencoba ya, karena lagi belajar, boleh sa salah. Yang penting Kaido tuh mau membantu dia dan teman-teman semua yang di Patigasi itu berani coba selagi proses belajar tentunya. Jangan takut salah ya. Ya, silakan selanjutnya dia pilih soal nomor berapa? 55, Kak. 55. Oke, siap. Kalau gitu jauh ya dari sini 55. Oke, ya, dia boleh coba ya. Silakan, 4,5 menit dimulai dari sekarang.
Oke. Masih ada 2 menit deh, ya, dia. Semangat semangat. Ini, seperti barisan kode ya. Nah nih, apakah dia bisa memahami atau memecahkan kode-kode dari soalnya? Silahkan ya. Coba, ya kayak 1 menit terakhir buat dia coba. Oke, gimana dia? Sudah memecahkan code-nya? Enggak, Kak. Enggak? Oke, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu disuruh mencoba jawab, boleh boleh, silakan. Belum tahu, Kak. Nggak apa-apa dong, follow your way, follow your heart. Oke, coba boleh, silakan. Nggak apa-apa, mau asal juga nggak apa-apa. Penting kamu berani beropini, berpendapat. Nanti kalau kuliah di Turki, kuliah jauh gitu kan, orang tua gitu kan, harus semangat. Gimana? Dia mau coba jawab apa? A. Oke, coba jawab A ya. Oke, kita bahas bareng-bareng nih. Nih, kan udah dikasih kodenya kan dari apa? Dari pernyataan yang pertama, CA, ED, double A dan DB. CA itu menjadi huruf T. Dari mana? Nih, biar kamu paham ya. C, A mana C? Nih, C, A ya. Baris yang pertama hurufnya T. Setuju? Nih ya. E dan D, E dan D, ya, E dan D menjadi huruf A. Tuh, setuju? Iya. Oke. S, S itu, oh sorry, S itu dari A ya. Dua-duanya A hurufnya S. Setuju? Iya. Oke, dan DB, DB itu menjadi A lagi. Oke, dia mau coba hoki. Mau coba kerjain? H, berarti kan H ya. Berarti F dan F. Setuju? Iya. Boleh juga tuh FF boleh. Berarti ada 2 opsi ya. Bisa FF, bisa HG ya. Tuh, H dan G juga H ya. Nah, pasti nanti dia ada perbedaannya. Kita lihat FH. O ya, O. O itu hurufnya apa tuh? Di sini FH. FH. Oh, betul ya. FH itu O, betul ya. Iya. Sama FH juga. Lalu K. K itu didapat dari kalau yang jawaban A itu JK ya. Kita lihat JK. 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 Oh, bukan nih dia. Kalau dia J dan K itu H ya. Bukan K ya. Salah ya. Iya.
Otomatis yang A bukan jawabannya dia. Maka jawabannya yang tepat adalah D. delta ya. Kita lihat nih, Hg, Fh, Kk tadi ya. Kk itu K betul ya? H, O, K, E ya. E itu Fk ya betul ya. E itu Fk, Fk itu betul E ya. Dan Y-nya udah otomatis ya. Jawabannya adalah G. Lahir kok GG? Y ini ya. Harusnya GK ya. Wah, ternyata juga salah nih yang D. Oke, jawabannya yang mana tuh dia? Yang D juga bukan ya. Tuh, JK bisa ya tadi ya. JK, nih JK bisa ya. JK itu, pertamanya harus HG ya. HG, HF, enggak salah kok. Oke, gimana tuh dia? Yang pertama dia bisa ini ya, hoki itu bisa FF ya, bisa juga HG ya. HG bisa HF ya, terus O ya, HF. HF itu udah pasti salah ini, nggak mungkin. Lalu JK, JK, udah pasti salah ya. Ini JK juga udah pasti salah ya. Oh, jawaban terbaiknya D ya, karena dia cuma bedanya di huruf terakhirnya ya. Di ini GG kan? Ya, GG ya, harusnya GK deh ya. Tapi ini jawaban yang terbaik ya. D ya. Bisa dipahami? D ya. Ya. Oke, boleh. Silakan kamu pilih soal berikutnya nomor. Saya udah cek lagi. Sebentar. Ya, dia boleh sambil pilih soalnya. Ini soal nomor 55. Hah? 55? 55 C? Coba ya. J, K, K. Ini kan soal nomor 55 kan? Kan CA itu TED itu A, double A itu S betul. Lalu DB itu A betul ya? Oh, berarti memang bisa salah kunci jawabannya ya. Oke, lanjut dia mau pilih soal nomor berapa? 59. 59. Oke, dia boleh coba 4,5 menit ya. Dimulai dari sekarang. Intinya di sini kamu harus menggantikan ya angka yang lebih tepat ya dari urutan angkanya. Ya, dia boleh coba.
Oke, masih ada 2 menit. Oh, dia? Oke, 1 minute. 1 menit lagi. Gimana dia? E. Oh, jawaban kamu E. Oke. Nomor berapa ini? 59 ya. Oke, kita Kaido mau jawab dulu, langsung jawab atau gimana? Atau mau dibahas aja sekalian jadinya? Iya. Oke, ini jawabannya dia belum tepat ya. Tapi nice try. Terima kasih ya dia sudah berusaha. Nah, pertanyaannya, ini semua angka depannya itu beda-beda dia. Lihat ya, polanya deh. 3 menjadi 1 berarti apa tuh? Dikurang 2, setuju nggak? Iya kan? Lalu menjadi 5 berarti tambah berapa dia? Tambah 4. Nah, ya, 2, balik lagi ke pola yang awal deh ya. Kamu boleh pakai tips dan trik ini. Jadi biar nggak terlalu pusing atau fokus sama angkanya ya. Pasti angka pertama dia yang ditanya oleh soal adalah 6 dikurang 2. Berapa dia? Angka pertamanya 4. Dan ini berlaku untuk soal yang angkanya beda-beda semua. Ini kan soal psikotes ya atau soal TPA atau tes potensi akademik. Jadi memang dirancang seperti itu. Dia paham? Gimana? Apakah dia paham dengan Eh, caranya? belum, Kak. Oh belum? Iya, ini, pattern dia, ini pengulangan pola. Jadi kalau kamu lihat dari misalkan angka pertama yang pertama itu kan 3, yang kedua jadi 1, berarti kan dikurang 2 ya, oke. Lalu 1 jadi 5, itu ditambah 4, paham? Lalu Ya. lanjut dari 5 jadi 6, dia tambah 1. Lalu yang berikutnya berapa Kak? Nah, kalau yang berikutnya itu pasti kalau udah pasti pola, dia akan balik lagi ke pola yang pertama. Jadi Dua. dikurang 2. Jadi 6 dikurang 2 Empat. 4. Bisa dipahami dia? Atau masih mau tanya lagi? Masih belum mengerti, belum paham, nggak apa-apa. Sudah, Kak. Oke, jawabannya C ya. Oke, last but not least, boleh dia satu soal lagi. Dia mau tanya soal nomor 60 aja, Kak. 60. Oke, semangat tadi ya. The numbers in the squares below are obtained from the numbers above them according to a rule. Ini ada rules-nya, ada aturannya. Oke. Accordingly, what is the value of X? Oke, dia boleh coba ya, 4 menit ya.
4,5 menit dimulai dari sekarang. Dia boleh coba dulu. Dilihat-lihat polanya, dilihat-lihat angkanya, silahkan. Kalau dibicara pola pasti dia berhubungan sama PEMDAS, berhubungan sama kali bagi tambah kurang. Masih ada 3 menit lagi. Tahan dia. Oke, 1 menit terakhir. Ya.
Gimana dia? Kalau terakhir ini? C. Oke. Kita lihat nomornya ya. Jawabannya sepertinya belum tepat ya, tapi nggak apa-apa. Nice try deh ya. Udah, makasih ya udah coba jawab ya. Bisa jadi malah kayu yang salah nih. Oke, kita coba hitung bareng-bareng ya. Nah, di sini kan ada tanda 6, 8, lalu ada tanda bintang ya. Tanda bintang ini itu menandakan operasi hitungnya deh ya. Ya. Jadi, nah, jadi kan kayak udah kasih tahu kan, ini berhubungan sama kali bataku, kali bagi tambah kurang ya. Nah, kita coba. Dia gimana? Coba hitung. 6 sama 8 dia kali, dia tambah, dia bagi, dia kurang, gimana tuh? Dia apa? Udah coba dia lakukan? Apa hitung, kali, tambah, kurang, bagi? Gimana? Dia coba apa? Tambah atau kurang atau kali atau bagi? Kurang, Kak. Kurang. Oh, kalau 6 dikurang 8 minus dong hasilnya. Gak apa-apa ya. Nah, ini kita tambah dia 6 ditambah 8 berapa? 14. Setuju? 2 dan 7 itu kamu kali. Berapa? 2 dikali 7 hasilnya 14 juga. Berarti ketika 14 dan 14 menjadi satu, maka tanda bintang di sini akan menggambarkan pembagian. Kamu bagi. Setuju? Setuju dia? Ya, Oke. Nah, oke, Kak Yuda, aku masih belum yakin nih. Coba polanya sama. Kamu jumlahin 2 tambah 3, 5. 5. Betul ya? 5. 1 dikali 5, 5. 5. 5 dibagi 5, hasilnya. 1. Betul, 1 ya? Oke, berarti kata Kak Yuda, kalau udah 2 kali benar, nggak usah dilanjutin. Nggak usah dihitung lagi kan? Oh, Ya, wasting time gitu kan. Lama kan? Oke, berarti kita tinggal ini, 1 dikali 3 berapa dia? 3. 3, ya kan? Lalu, kalimat matematika jadi gini kan, X tambah 2 dibagi 3, ini dalam kurang berarti ya, sama dengan pi 3, setuju? Ya. Atau kalau masih bingung kalimat matematikanya seperti ini, boleh nih, dilihat tulisnya seperti ini. X ditambah 2 dibagi 3 sama dengan 3. Boleh dia kali dulu nih, 3 kali 3 dia. Berapa? 3 kali 3? 3 dikali 3 berapa dia? 9. Betul. Nah, berarti X sama dengan, nilai X sama dengan 9 dikurang 2. Karena berapa tambah 2 yang hasilnya 2? Berapa yang ditambah 2 hasilnya 9? Udah deh, dia tinggal kurangin 9 dikurang 2. Maka hasilnya adalah 7. tuh 7. Nice. Dia gimana? Ada yang mau ditanya? Ada yang belum paham tentang penjelasan kaidah hari ini? Terima kasih nih, keren banget dia sudah meluangkan waktunya ya. Walaupun sendiri tetap semangat sampai sesinya selesai. Ada yang mau ditanya lagi sama Kak Yuda? Gimana? Gak ada, Kak. Oke. Terima kasih ya Dea sudah meluangkan waktunya sore hari ini tetap semangat walaupun sendiri Kak Yuda tetap stay tune ya. Kita tetap akan meluangkan waktunya sesuai dengan jadwalnya ya. Jangan Dea bisa sambil apa kerjain lagi latihan-latihan soalnya ya. Sudah banyak banget nih yang sudah dijawab sama Kak Yuda dan Dea tentunya ya. Nanti Kak Yuda update di grup ya perkembangannya ya. Terima kasih Dea sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu, tetap semangat sampai nanti ujian YOS-nya ya di bulan Mei nanti ya, sekitar tanggal 10 atau 11 gitu ya. Ya, terima kasih ya sudah meluangkan waktunya. Sehat selalu untuk Dea. Semoga urusan kita semua dipermudah dan dilancarkan ya sampai nanti kamu ikut ujian dan setelah ujian tentunya ya, masuk ke universitas favorit di Turki ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Dea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.